Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah dengan taufiknya kali ini kita akan berusaha sama-sama mempelajari sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup di lingkungan manusia banyak. Ini hidup di lingkungan orang-orang kafir, hidup di lingkungan orang-orang munafik, dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu sangat banyak sekali interaksi-interaksi, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari sejarah beliau di bulan Ramadan ini bersama masyarakat atau bersama orang-orang yang sangat begitu banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menunjukkan bahwasanya beliau itu memang diutus oleh Allah untuk semua kalangan, bukan hanya untuk orang muslim tapi seluruh manusia. Gunanya untuk menyampaikan syariat Allah sehingga dengannya mereka beriman kepada petunjuk atau syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 disebutkan, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulah. Huwallazi, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada orang-orang yang ummi. Orang-orang yang ummi, para ulama ahli tafsir, dari sekian banyak ahli tafsir yang ada, ummi di situ maksudnya adalah kaum Arab, orang-orang Arab. Ummi yang tidak bisa baca tulis, sehingga Rasul SAW diutus kepada mereka, bukan dari golongan orang lain, minhum, dari golongan mereka sendiri, sehingga dengannya mereka mudah untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa mereka. Yatlu alaihim ayatih, tugasnya Rasul itu diutus kepada mereka, yakni membacakan ayat-ayat Allah, bahwasanya Allah itu ada, yang menciptakan bumi ini ada, dan diutuslah beliau untuk menyampaikan risalah. Ada wahyu Allah, ada syariat yang harus dilakukan, ada hukum-hukum yang harus dipatuhi. Wa yuzakkihim, dan menyucikan hati-hati mereka, karena di zaman beliau itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umatnya, sehingga perlulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Tidaklah setiap nabi atau rasul diutus kepada satu kaum mesti ada penyimpangan yang dilakukan. Maka untuk mengembalikan ajaran yang lurus tersebut, diutuslah oleh Allah Rasul, diutuslah oleh Allah nabi kepada mereka, sehingga mereka kembali kepada jalan yang lurus. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian Nabi ini mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Qur'anul Karim, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah di sini adalah ahli tafsir mengatakan adalah sunnah. Apa yang disampaikan, maka dalam ayat ini sudah dijelaskan oleh Allah sandaran hidup manusia itu adalah Al-Qur'an dan hikmah. Ini risalah berupa ucapan Rasul, tapi maknanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi firman Allah juga, wahyu Allah juga. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi SAW berbicara bukanlah hawa nafsu, melainkan dengan wahyu. Jadi setiap apa yang diucapkan beliau itu semuanya wahyu. Bayangkan, kalau kita enggak, banyak cacatnya. Tapi kalau Rasul, setiap yang terucap dari lisan Rasul itu adalah wahyu dari Allah, karena beliau berbicara dibimbing langsung
oleh Allah. Beliau berbuat dibimbing langsung dari Allah, sehingga beliau menjadi orang yang maksum, orang yang terbebas dari kesalahan. Iya. Wa in kanu min qabl la fi dhalalim mubin. Padahal mereka itu sebelumnya sangat-sangat tersesat. Iya. Umat-umat terdahulu sangat-sangat tersesat. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, Imam Ibnu Katsir menukilkan ayat, wa qulil ladzina utul kitaba wal ummiyin. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, orang-orang yang diberikan Alkitab. Ini orang-orang Yahudi dan Nasara, karena beliau hidup di zaman orang mereka. Banyak orang-orang Banu Israel dan juga orang-orang dari kabilah Ismail, dari keturunan beliau sendiri, dari bangsa beliau sendiri. Diseru oleh ayat ini orang-orang ahlul kitab wal ummiyin, dan orang-orang yang ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Artinya secara umum orang-orang Arab itu adalah buta Al-Quran, buta akan tulisan. Aslamtum, apakah mereka sudah Islam? Ahli tafsir mengatakan, apakah mereka sudah mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah dan mensucikan diri mereka dari beribadah kepada berhala? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Ketika orang Arab ini mereka mengislamkan diri mereka, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, ketika mereka enggak mau menerima seruan Rasul, ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma 'alaikal balagh. Kewajiban engkau wahai Muhammad menyampaikan. Orang enggak mau terima tidak masalah, itu Rasul kita. Demikianlah pula kita sebagai seorang dai, sebagai seorang pengajar, pendidik untuk anak kita, istri kita, ya, untuk adik kita semuanya pengajar di sini. Enggak ada satupun. Suami sebagai pengajar, pendidik untuk siapa? Untuk istri dan anaknya. Istri juga pengajar untuk siapa? Untuk istri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bos juga pengajar untuk karyawan-karyawannya atau anak-anak buahnya. Semua di sini adalah pendidik. Nah, yang namanya pendidik atau pengajar, tugas mereka selain dari mereka berdoa kepada Allah agar mendapatkan hidayah, ini menyampaikan. Adapun urusannya hidayah itu, ajakan tersebut diterima atau tidak, itu tidak ada kewajiban bagi mereka. Yang membuat seseorang itu memeluk Islam atau tidak, kembali kepada jalannya lurus, adalah Allah Rabbul Alamin. Ini kata Imam Ibnu Katsir menukilkan ayat yang semana dengan ayat yang kita bawakan di atas. Intinya mereka Ahlul Kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baddalu kutubahum. Mereka sudah mengganti kitab-kitab mereka, wa harrafuha wa ghayruha wa ghayyaruha. Mereka sudah merubahnya, sudah mengacak-acak, mengobrak-abrik kitab yang dulunya sangat agung di masa generasi terbaik di zaman terdahulu. Namun mereka menggantinya, merubahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala fa ba'asallahu Muhammadan salawatullahi wasalamu alaihi bi syar'il azim. Allah utuslah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang sangat azim, sangat kamil, syamil li jami'il khalq, sangat sempurna untuk seluruh makhluknya. Di dalam syariat tersebut ada petunjuk bagi mereka, penjelasan bagi orang-orang yang membutuhkan, baik untuk urusan kehidupan mereka, akhirat mereka, dan bagi orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, menginginkan keridhaan Allah dan meninggalkan hal-hal yang mengantarkan mereka kepada neraka Allah Subhanahu wa taala atau murka Allah Jalla wa ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah kasih sayangnya Rasul. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak ingin hambanya, tidak ingin umatnya melenceng jauh dari syariat Allah. Beliau sangat cinta, semangat memberikan keimanan, pendidikan kepada umatnya. Itulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara pelajaran
sejarah yang kita petik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman para sahabat atau di tengah-tengah masyarakatnya, tentu sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang beliau lalui. Dan kami mengumpulkan ada 19 peristiwa. Ya, kalau kita teliti lagi dari dalil-dalil yang ada itu sangat banyak. Tapi kemampuan kami sangat terbatas. Kami menyimpulkan atau mendapatkan 19 peristiwa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang kaitannya bersama masyarakat waktu itu atau para sahabat Nabi SAW. Yang pertama, ta'limu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya mengajarkan syariat Allah. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, syariat Allah tetap harus disampaikan. Syariat Allah tetap harus disampaikan. Ta'limul muhimmatul anbiya wa atba'ihim minas solihin. Jadi mengajarkan agama, mendidik istri kita, anak kita tentang perkara agama itu merupakan tugasnya para nabi. Ketika kita mengajarkan, maka kita sudah mengambil pekerjaan yang begitu mulia. Iya. Nabi SAW mengajarkan umatnya, mengajarkan istri dan anak dan sahabatnya, maka kita mengambil tugas yang sangat besar itu, maka ini bagian dari orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asni mu'alliman wa muyassiran. Kata Nabi, sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk kalian ini, untuk kaum muslimin atau orang-orang yang ada, bukan untuk menyulitkan kalian atau mempersulit urusan orang lain. Itu poinnya tuh. Kita harus dapat dari teladan Nabi SAW. Beliau diutus oleh Allah bukan untuk menyulitkan orang lain atau mempersulit urusan orang lain atau mencari-cari kesulitan. Bagaimana orang ini repot begitu. Kalau boleh pinjam bahasa Pak Prabowo itu gimana itu, Pak Darwis? Gimana bahasa Pak Prabowo itu? Semoga Allah menjaga beliau. Kalau ada apa? Yang sulit, kenapa diberikan kemudahan, kan begitu ya? Iya kan? Kan begitu bahasa beliau kan? Kalau ada yang sulit, kenapa diberikan kemudahan? Nah, kalau tidak salah semakna begitu kata beliau. Jadi itulah negara, masya Allah, kita berdoa kepada Allah agar beliau melalui pimpinan beliau, negeri kita ini, bangsa kita ini menjadi lebih baik, menjadi yang diberkahi oleh Allah, dan praktek-praktek yang kayak begini harus hilang. Ya, kalau ada yang sulit, ngapa diberikan kemudahan? Akan tetapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muallim, untuk memberikan atau untuk menjadi seorang pendidik, pengajar, dan memberikan kemudahan bagi orang lain, memudahkan urusan orang lain. Dikisahkan oleh seorang tabi'in, Aswad bin Yazid rahimahullah, kata beliau, atana Mu'adun bin Jabal. Ini Mu'az bin Jabal atau Mu'az ibnu Yaman. Saya didatangi atau Mu'az mendatangi kami. Artinya Mu'az ini diutus oleh Allah ke negeri Yaman sebagai apa? Mu'alliman, kata beliau. Diutus sebagai pendidik, diutus sebagai pengajar, mengajak orang kepada yang baik. Wa amiran, sekaligus sebagai pemimpin di daerah Yaman. Demikian pula Umar menulis sebuah, wa kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila ahli Kufah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin di Kufah. Siapa itu? Inni qad ba'astu Ammaran amiran. Jadi Ammar di sini. Ya. Wallahu alam, apa Ammar bin As yang dimaksud dalam hadis ini? Nah, atau Ammar yang lainnya. Intinya sahabat Ammar diutus oleh Umar bin Khattab ke negeri Kufah sebagai amiran,
sebagai pemimpin. Wa Abdullah ibn Mas'ud, dan sahabat Ibnu Mas'ud seorang penghafal Al-Quran, mualliman wa waziran, sebagai seorang muallim dan sebagai wazir. Wazir itu kalau boleh diterjemahkan bebas, penasehat presiden. Ya, kalau boleh diterjemahkan bebas, penasehat presiden atau notulennya presiden. Sebelum presiden berbicara, ada notulen dulu. Ini yang disampaikan, ini yang disampaikan, ini disampaikan. Maka ada penasehat di sini. Maka yang menasihati presiden itu mestinya adalah orang yang paling berilmu. Ya, ketika presiden agaknya kayak agak-agak melanggar syariat, ini ada penasehatnya yang menyehatkannya. Ya, dan juga ketika berbicara yang perlu disampaikan ini jangan keluar dari apa yang sudah ditulis. Masya Allah. Jadi semuanya lengkap, komplit betul apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengatur negara kita ini aja Masya Allah luar biasa. Nah, sehingga mengajarkan ini ikhwan adalah perkara yang muhimmatun syarifatun al-aliyah rutbah. Jadi perkara yang begitu mulia, ya, tugas yang begitu otentik yang harus dimiliki oleh seorang kaum muslimin, sehingga dengannya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengajak orang-orang kepada ma'ruf, ya, istrinya agar dia baik, anaknya jadi baik, masyarakat menjadi baik, ini pekerjaan yang sangat mulia. Ya, tugas bos ini menjadi orang mulia, mengarahkan anak buahnya agar dia tepat waktu atau disiplin. Ini adalah perkara yang sangat mulia, sehingga dengannya, ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan benar-benar mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Digandingkan ilmu dengan iman. Mafhumnya adalah iman itu tidak akan sempurna kalau bukan karena ilmu. Demikian pula seseorang bos mengajak seseorang atau anak buahnya, dia profesional, masuk kerja tepat waktu dan seterusnya, tidaklah akan sempurna kebijakan tersebut, ya, kalau dari anak buahnya tidak melakukannya. Sehingga orang-orang yang mengambil andil ini maka mendapatkan derajat yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, menjadi seorang muallim, seorang pendidik atau pengajar. Yang berikutnya, namanya akan selalu dikenang sampai akhir hayat. Artinya jadi ilmu ini, ikhwan, mengajarkan ini ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sekelompok orang, tapi dirasakan oleh banyak orang ilmu. Sehingga begitu banyak kumpulan-kumpulan pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis mengatakan, khairukum, ya, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an. Luar biasa. Ya, ini adalah orang-orang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia, namanya selalu diangkat. Sehingga detik ini, ikhwan, kita masih mendengar ketika kita belajar tadarus pasti disebutkan apa? Sahabat Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, an Abu Hurairah, an Anas bin Malik, atau Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya para imam. Itu menunjukkan bukti, cukup itu sebagai bukti bagaimana derajat seseorang itu benar-benar diangkat oleh Allah. Luar biasa. Dari zamannya Khalifah Abbasiyah sampai Umayyah atau Utsmaniyah, betapa banyak dari pemimpin-pemimpin yang ada, siapakah yang kita kenal? Itu hanya segelintiran orang saja yang kita kenal.
Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, atau Khalifah siapa lagi? Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel. Karena itu sumbangsihnya terhadap syariat Islam itu sangat besar, sehingga namanya saat ini sampai disebut-sebut oleh kaum muslimin. Rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Betapa banyak orang-orang yang akan mendoakannya. Cukuplah orang banyaknya orang yang mendoakannya menunjukkan Allah itu benar-benar mengangkat derajat orang-orang yang mengajarkan ilmu. Itu poin yang pertama. Ya. Kalau berbicara dalilnya lagi, ini sangat banyak sekali. Bagaimana Nabi SAW mengajarkannya. Salah satu di antara dalil bahwasanya Nabi SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya di bulan Ramadan, dari sahabat Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya. Rasul kita SAW bersabda, la yaghurranna ahadukum nida'a Bilal minas suhur wala hadzal bayad hatta yastati'u. Wahai sahabatku, ini bentuk taklim Nabi. Kalian kan sekarang lagi puasa nih. Oleh karena itu kalian jangan pernah terkecoh dengan azannya Bilal. Iya. Kalau Bilal azan, ya sudah lanjut saja makannya. Karena azan Bilal itu adalah azannya untuk membangunkan orang-orang yang tertidur. Nah, itu di bulan Ramadan Nabi SAW menyampaikan begitu. Yang menjadi patokan di situ adalah benang putih, kata Nabi SAW. Benang putih itu adalah fajar yang sudah menyebar di ufuk, bukan fajar yang vertikal, horizontal. Ya, fajar yang vertikal yang jadi patokan. Atau bahasa istilahnya para ulama sekarang itu sudah dibakukan adalah waktu, jam. Ya, fajar shadiq jam segini, zuhur segini, itu karena penelitian mereka, ya, atau ilmu falak, ya, ilmu bintang, ilmu bulan dan seterusnya. Maka yang menjadikan patokan ketika kita berbuka atau sahur itu bukan dengan azan, tapi dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun dengan azan, pastikan orang yang azannya itu muazzinnya adalah orang-orang yang amanah. Maka dalam riwayat lain yang menjadi patokannya ketika kita sahur itu adalah azan Abdullah bin Abi Maktum. Subhanallah, lupa saya nama beliau. Sahabat yang buta itu, Ummi Maktum. Nah, sahabat Ummi Maktum. Iya, karena beliau yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW azan, ya, untuk menunjukkan waktu masuk salat sudah tiba. Kalau Bilal tidak. Maka yang benar, wallahu a'lam, pendapat yang kami ikutin adalah, ya, azan berbuka dan sahur adalah dengan waktu. Karena orang banyak, saya lihat kalau di pendopo itu, kalau di waktunya itu masih ada waktu berbuka 5 menit lagi, Kak. 5 menit lagi. Tapi dia 5 menit sebelum waktunya mereka sudah azan. Iya, sudah azan duluan. Jadi azannya terlalu cepat. Iya. Padahal tenggelamnya matahari itu masih sekitar 5 menit lagi. Iya, makanya pastikan yang azan itu adalah orang-orang yang amanah terhadap waktu masuknya sholat. Nah, itulah bentuk pengajaran Nabi di bulan Ramadan. Yang kedua, kepada sahabatnya, "Iza aqbala al-lailu min hahuna wa adbaru hahuna, ya, wa adbaru naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara shaim." Ketika matahari, ya, sudah berada, artinya apa? Ketika matahari tenggelam di sini, kemudian terbitnya di sini, kemudian matahari sudah benar-benar dia tenggelam, maka silahkan kalian berbuka. Ini acuan, pedoman bagi kita mau berbuka puasa. Diajarkan langsung kepada sahabatnya waktu itu, kalau matahari terbit dari sana dan tenggelam dari sana. Kemudian yang ketiga, bukan hanya tenggelam, tolong pastikan mataharinya benar-benar tenggelam. Maka silahkan kalian berbuka. Ini pengajaran taklim Nabi SAW kepada sahabat di bulan Ramadan. Dan
Contoh yang ketiga, Nabi SAW pernah anna Rasulullah SAW ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajim. Nabi SAW ya melewati kuburan Baqi, yang ini yang ada di Madinah. Kemudian di kuburan Baqi itu Nabi melihat ada orang yang sedang berbekam. Kemudian Nabi mengatakan bahwa akhidhu bi yadihi li samain asyarah. Ini Saddad bin Aus di sini. Nabi SAW menggenggam atau menggandeng tangannya sahabat Saddad bin Aus ketika itu lisamani asyarah. Ketika itu Ramadan masih berjumlah 18 hari. Beliau mengatakan khallat min Ramadan. Nah, faqala aftaral hajim wal mahjum. Itu orang yang berdua itu yang sedang bekam itu batal puasanya kata Nabi SAW. Jadi ya di sini para ulama beristimbat menjadikan dalil orang yang sedang berbekam dan yang dibekam itu batal puasanya, namun ini ada silang pendapat, tapi kita tidak masuk ke ranah ini dulu. Iya. Yang keempat, Nabi SAW di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, man aftara min syahri Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah, atau man akala nasiyan wa wasa'im falyutim saumahu wa inna ma atamahu Allah wa saqahu. Jadi waktu itu ada sebagian sahabat lupa bahwasanya siang hari itu bulan Ramadan, dia makan atau dia minum, bingung dia, ini gimana nih? Kira-kira ada nggak kafarah bagi saya? Gimana? Batal nggak puasa saya? Saya lupa, saya nggak ngerti. Ya nggak sadar ternyata siang ini bulan Ramadan. Maka Nabi SAW melihat peristiwa yang seperti ini, santai aja, nggak usah khawatir. Kalau kau benar-benar lupa, tidak sengaja, tidak masalah puasanya, sempurnakan saja puasanya. Itu tandanya Allah sudah memberikan makan dan minum kepadamu. Itu caranya Allah, bukan caramu. Tapi ya ini yang jadikan catatan oleh para ulama, diingatkan, ada orang yang mengingatkan dia lagi asik makan, Pak, lagi makan nih puasa nih. Oh iya lupa, masih juga ngambil minum gitu kan. Loh, kenapa dilanjutkan? Keselak nyangkut Pak. Jadi lama rasanya. Itu tuh batal kalau yang model itu. Nah, tapi kalau memang diingatkan betul, Pak lagi puasa Pak. Oh iya lupa. Segalanya ditinggalkan, minum tidak boleh, betul lagi tidak boleh. Nyangkut di mana? Nyangkut, biarkanlah nyangkut gitu kan. Nah, ini sengaja banyak sekali ya pengajaran Nabi SAW di bulan Ramadan pada sahabatnya sangat banyak. Itu poin yang pertama. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan mengajar. Poin yang kedua, irsyaduhu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa a'dhuhum. Ya. Nabi SAW membimbing para sahabatnya, memberikan nasihat kepada para sahabatnya, tetap dibimbing sahabatnya, tetap dinasihatkan. Salah satu contoh ya di mana Ibnu Umar pernah mengisahkan, i'takafa Rasulullah sallallahu fi ashr awakhir Ramadan, fatakhadha lahu fi baitan sya'af, qala fa akhraja ra'sahu zata yawmi faqala inna musalliya yunaji rabbahu azza wa jalla falyanzur ahadukum bima yunaji rabbahu wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bi qira'ah. Nah, masyaallah. Kesimpulannya gini, dalam hadis yang kita bawakan ini, kisahnya saya itu pernah itikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari masing-masing mereka ini ada yang baca Al-Qur'an, ada yang salat. Sebagian baca Al-Qur'an bacaannya keras sekali, sebagiannya sholat. Maka kata Nabi, yang baca Al-Quran itu tolong pelankan suaranya. Itu orang lagi sholat, jangan diganggu. Ya kan bisa dengan bacaan yang bisa terdengar dengan dirinya sendiri, nggak perlu dia teriak-teriak satu area masjid orang dengar semuanya. Jadi ada praktek sahabat yang keliru, karena diberikan bimbingan oleh Rasul, diberikan nasihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, ya, ketika orang baca Al-Qur'an dan di sampingnya ada orang salat, maka baca Al-Qur'annya dengan suara yang lirih, tidak perlu kenceng-kenceng, tidak perlu keras-keras. Masya Allah, ini sehingga apa ya kawan ya, jiwa manusia kita ini memang diciptakan oleh Allah, memang butuh untuk diberikan nasihat, butuh diberikan untuk peringatan. Namanya, kata Nabi SAW, kita ini banyak salahnya, pasti sering berbuat salah, maka orang yang bersalah itu adalah orang yang terbaik.
ketika dia bertobat kepada Allah, ini ada peluang di situ bahwasanya diri kita ini memang butuh sekali untuk diberikan nasihat. Saya dan kita yang hadir saat ini, Bu, ketika ada orang memberikan nasihat, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih, jazakallah khair. Itu tanda dia sayang dan cinta sama kita. Nabi pun demikian. Ketika ada diberikan nasihat, maka para sahabat menerima. Maka dalam kondisi ini ada orang-orang yang dihadapkan dengan dua hal. Ketika diberikan nasihat, dia menerimanya. Ada orang-orang yang diberikan nasihat, dia mendongkol atau benci. Kalau orang memberikan nasihat, menerima, sifatnya orang mukmin, orang-orang yang beriman. Diberikan nasihat, mendongkol, itu adalah atau sombong, tidak lepas dari berbagai keadaan. Kalau tidak dia orang fasik, kemudian orang-orang yang sombong. Ya. Jadi berikan nasihat, ya, dia marah sampai-sampai dia mengucapkan apa? Urus aja dirimu sendiri. Itu adalah perkataan orang munafik. Ketika zaman Nabi SAW dikatakan seperti itu, urus saja dirimu sendiri, jangan urus urusan orang lain. Subhanallah, ini perkataan yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Orang beriman diberikan nasihat, dia menerima meskipun dia nggak melakukan. Ya, misalnya ada kawan kita melakukan kesalahan, misalnya dia terjebak dalam perbuatan tindakan kriminal, diberikan nasihat, dia ya terima kasih Pak, ya, tapi di kemudian hari tetap aja melakukannya. Ya, di kemudian hari tetap memukul orang lain, di kemudian hari dia tetap berbuat jahat, berbuat menyakiti orang lain, seterusnya. Ya, meskipun dia tidak melakukannya, intinya dia menerima bahwasanya saya sudah salah, saya sudah salah. Jadi manusia itu sangat membutuhkan nasihat dan peringatan. Oleh karena itu, sebagai seorang dai, seorang pengajar atau orang-orang soleh, maka segera memanfaatkan hari-hari mereka, malam-malamnya yang mulia ini untuk mengingatkan ya manusia tentang apa? Tentang Rabbihim wa sifatil husna azza wajal, tentang sifatnya Allah, tentang nama-namanya Allah yang maha bagus dan seterusnya. Hakikat jiwa, kelemahnya jiwa, dan butuhnya jiwa untuk diberikan nasihat. Ya, jelaskan kepada manusia tentang kehidupan dunia dan akan berakhirnya dunia ini, dan seterusnya, nasihat-nasihat yang dibutuhkan oleh manusia. Di sini banyak sekali yang kita akan sebutkan nasihatnya. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang kedua apa tadi? Nabi SAW tetap membimbing dan menasihati sahabatnya di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, Nabi SAW takhfiruhu atau tahfizuhu sallallahu alaihi ashabihi ala mubadarati bil amali salih. Beliau memotivasi dan mendorong atau menyemangati para sahabatnya untuk melakukan amal soleh. Di antara bukti, Masya Allah, ini sangat banyak sekali. Sampai-sampai sahabat Abu Hurairah mengatakan, memotivasi untuk orang-orang yang berpuasa untuk melakukan amal kebaikan. Dikatakan oleh Nabi SAW, wallazi nafsi biyadihi la khuluful fami sha'im atyabu indallah minar rihi misik. Masya Allah. Silakan, jangan malu. Nafas kita bau karena puasa itu enggak masalah. Itu bau di sisi manusia, tapi sangat wangi di sisi Allah. Coba orang berpuasa, sederhana bahasa Nabi begitu. Iya. Kenapa? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu, dia kan enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan di siang hari bersama istrinya. Dia tinggalkan itu semuanya untuk saya. Masa dia melakukan itu, meninggalkan itu untuk saya enggak balas dengan sesuatu apapun? Kemarin sudah kita sebutkan, ada amal, ada reward, ya, ada hadiah. Ada amal yang dilakukan oleh seorang hamba, ada reward dari Allah. Rewardnya apa tuh? Baunya mulut kita itu di sisi Allah sangat wangi, sangat wangi. Min rihin misik, kata Nabi SAW, minyaknya kasturi. Iya. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Bahkan nilai puasanya dia itu tidak ada satupun yang mengetahui dari makhluk Allah ini. Sampai malaikat pun tidak tahu berapa kadar bilangan puasanya seseorang. Saking gedenya pahala.
Itulah dimotivasi oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya agar mereka semangat puasa. Iya. Wa hasanatu bi asyri amsalihah, kata Nabi SAW demikian pula. Kalian melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini, ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan sampai 700 kali kebaikan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini untuk memotivasi sahabat-sahabatnya, beliau harus memberikan teladan terlebih dahulu. Kedermawanan beliau diibaratkan seperti lebih baik daripada angin hembus. Ya, angin yang berhembus itu kan sangat cepat, Pak. Tapi Nabi SAW lebih cepat dibandingkan angin kebaikannya. Luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW, ya, ketika ada orang-orang yang meminta sesuatu kepada beliau, beliau sama sekali tidak pernah mengatakan enggak ada. Ya, ma su'ila min Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qad la. Jadi ada sang sahabat datang kepada dia, "Ya Rasul, saya pengen bajumu." Maka diberikan oleh Rasul SAW. Apa saja yang ada dalam diri Rasul, sedikit maupun banyak pasti diberikan. Luar biasanya Rasul SAW saking, ya, orang-orang ajwadan nas bil khair gitu kan, orang yang paling banyak melakukan kebaikan, orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Bahkan yang sangat ajibnya, Rasul SAW di bulan Ramadan dermawannya ini, Pak, motivasi sahabatnya untuk melakukan amal. Ketika ada orang yang berhutang sama beliau, beliau kasih hutang, tapi ketika beliau lagi butuh, beliau berhutang kepada sahabat, dan ketika beliau mampu untuk bayarnya dengan cara yang lebih. Dari hadis yang sahih begitu. Untuk mendekati pemahaman gini, Rasul berhutang 1 juta sama sahabatnya. Ini untuk mendekati pemahaman, kan? Maka beliau gantinya 10 juta. Itu Rasul kita. Kalau kita macam mana? Jangan kan gitu. Pas ditagih parang dulu nih kalau, kan? Pak, utangmu, kamu utang kamu ya. Nih, galak ini, golok ini. Ketika datang minta utang sama kita ngelus-ngelus, ya, Pak Darwis tolonglah, nah butuh nah ngemis-ngemis itu kan, mau nangis dia, cak nak biar dapat utang. Giliran kita nagih, nah cak singo dia, saking garangnya gitu kan. Duit-duit kita yang kita tagih, kita pula yang diserah. Itu kalau kita. Kalau Rasul enggak. Rasul kalau beliau berhutang, bayar hutang, Masya Allah, luar biasa. Bayarnya lebih. Intinya dalam hadis itu Nabi SAW tidak mensyaratkan, atau orang yang menghutangi itu tidak mensyaratkan dari awal ada tambahan. Kalau ada tambahan, nah itu jatuhnya kepada perbuatan riba. Ya kata Rawis, ini 100 ya, kata Rawis. Aduh, nanti kalau balik 120 ya. Itu kan 120. Masa enggak ada untung yang buat saya. Nah, itu jatuhnya riba. Masya Allah. Ajib juga lagi satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Peristiwanya cek ini, mungkin kalau dibaratkan pemahaman gini. Di zaman kita sekarang ini kan lagi langka gas. Atau lagi langka bensin misalnya. Atau lagi langka apa baiklah dari kebutuhan pokok gitu kan. Maka orang-orang yang punya gas dijual dulu, habis, dia punya disimpannya dulu. Nanti semua orang sudah habis baru dikeluarkan. Berapa harganya? 60. Galak, ambil. Tidak galak, dem. Terserah kamu nak makan, kamu nak minum, lantaklah di situ. Nah, Rasul SAW, orang-orang yang seperti ini, keadaannya seperti ini, didoakan oleh Rasulullah SAW. Rahimahullah, semoga Allah merahmati orang-orang yang samhan izal bai. Semoga Allah merahmati orang-orang yang ketika membeli memudahkan orang lain, menjual memudahkan orang lain, kemudian kalau berhutang memudahkan orang lain berhutang, dan ketika dihutangi gampang untuk membayar hutang. 4 ini itu yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah membeli, ya, artinya kalau membeli dia nggak nawar. Kalau membeli dia nggak nawar. Berapa harga Pak baju ini? 50.000. Dem, njuk 50.000. Kalau nggak galak, dem, kita pergi baik. Nggak usah, cak mano.
mahal tegala baju kamu nih, kuranglah sedikit, ya kan? Minta kurang, jangan. Nabi SAW zaman dulu ceritanya, Nabi kalau beli baju, beli yang lainnya atau beli barang yang lainnya, berapa harganya? 100 dinar misalnya. Nabi unjuk lebih dari itu. Ya, ini bentuk dermawannya Nabi SAW. Nabi perlihatkan kepada sahabat, memotivasi sahabat untuk mencontoh beliau. Lakukan ini loh, saya memberikan teladan kepada kalian. Begini caranya. Luar biasa motivasi dorongan Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk para atau orang-orang masyarakat atau kaum muslimin untuk beramal soleh. Jadi di sini kami bawakan sangat-sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran atau sejarah-sejarah yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW. Kalau kita sebutkan waktunya tidak cukup ya, sangat tidak cukup. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ifta'uhu sallallahu alaihi wasallam lahum. Nabi SAW ketika bulan Ramadan yang dilakukan kepada masyarakat itu adalah memberikan fatwa kepada mereka. Ya, memberikan fatwa. Ada sahabat-sahabat nggak ngerti, maka diberikan fatwa kepada para sahabatnya atau kepada orang-orang. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rajulan waqa'a bi imra'ati fi Ramadan. Ini hadisnya lumayan panjang ya. Kisahnya begini. Saya singkatnya begini. Zaman Nabi SAW ada seseorang sahabat. Sahabat ini kere betul, miskin. Iya. Tidak ada di kota itu paling miskin kecuali dia. Jadi dia ini di bulan Ramadan menjimai istrinya siang hari bulan Ramadan. Maka dia mendatangi Nabi SAW dalam sebuah majelis. Ada banyak sahabat di situ. Iya, banyak sahabat. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa kau celaka? Ada apa? Kok tiba-tiba datang ngomong celaka-celaka? Iya, saya siang hari ini ya sudah melakukan hubungan badan dengan istri saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Maka kata Nabi SAW, ya sudah, ya engkau harus memerdekakan seorang budak. Saya nggak punya ya Rasul. Ya, nggak ada budak. Budak itu mahal sekali. Nggak kebayar kita saat ini. Yang kaya, yang mampu. Intinya orang yang punya budak di zaman Nabi SAW adalah orang-orang kaya. Kalau boleh ditaksir satu budak itu bisa ratusan juta ke pocong. Ya, Cak Pajero lah. yang punya Pajero lah, lebih kurang seperti itu ya. Itu gambarannya orang-orang kaya zaman Nabi SAW itu minimal punya budak. Minimal, ini dikatakan minimal lah. Sikap budak. Kalau sahabat Abu Bakar budaknya banyak sekali. Iya, Abu Bakar budaknya sangat banyak. Nah dia ini tidak punya budak, gimana cara bayarnya? Ya sudah, kalau begitu maka engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Cuman ya Rasulullah, puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu. Sebulan bela mut-mutan caknya ya kan? Cuman 2 bulan. Dan 2 bulan ini kata Nabi SAW, pada saat diperjelaskan para ulama, ketika 1 hari batal maka yang puasa-puasa yang sudah dilakukan itu dianggap tidak sah. Jadi sangat berat sekali. Kalaupun juga enggak mampu, saya enggak mampu ya Rasul, ya sudah. Apa yang kau punya saat ini untuk memberi makan 60 orang miskin, mampu enggak? Ya, enggak juga mampu ya Rasul. Dah, akhirnya Rasul terdiam. Mau apa nih orang ya? Memberi makan orang miskin juga enggak mampu dia. 60 cuman. Ya kalau ditaksir sekarang kalau nasi padang 20, ya berarti sekitar 1.200.000. Enggak mampu juga. Ya sudah, bingung Nabi SAW. Nabi SAW, kebingungan Nabi SAW ini atau diamnya Nabi SAW ini, Nabi SAW sedang menunggu wahyu apa yang harus dilakukan. Akhirnya sahabat ini pergi, ya, menjauh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dengan Nabi masih berbincang-bincang, barulah turun wahyu. Dicarilah Nabi SAW para sahabat tadi. Orang yang bertanya tadi mana? Itu ya Rasul. Sini kau, sini. Bahasa kita gitu ya, sini. Sekarang ya, ini ada satu keranjang kurma yang sebelumnya itu Nabi SAW menawarkan pada sahabat siapa yang bisa untuk bersedekah sama dia, kan begitu. Ya sudah, dapatlah satu keranjang kurma. Dipanggillah orang itu, ini satu keranjang kurma
ya, dengan satu keranjang kurma ini sedekahkan kepada orang. Balik tanya lagi dia kepada Rasul, ya Rasul, ya, tidak ada orang yang paling miskin di kampung ini kecuali saya, kata beliau. Akhirnya apa? Saking anunya, nggak tahu, Allah kalau bisa nggak dikatakan perkara lucu ini ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW tertawa, terlihat gigi beliau. Ya, bahasa kita la ilaha illallah. Apa bahasa Indonesianya? Cacam ya. Cacam. Kamu nih lah kere lah, miskin, nekat pula berhubungan badan di siang hari Ramadan. Ya. Ini sejarah ya zaman Nabi SAW. Akhirnya ya sudah, bawalah ya satu keranjang kurma ini untukmu, kasih keluarga dan anakmu makan dengan ini. Besok-besok masa kita ini tidak ada zaman Rasul, tidak. Besok-besok jangan lakukan lagi ya. Allahu Akbar. Ini ya, peristiwa yang dialami Nabi SAW ketika bulan Ramadan, memberikan fatwa kepada para sahabatnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, kejadian-kejadian yang menarik lainnya ya di zaman Nabi SAW. Yang kelima Nabi SAW adalah imamatuh bin nas, ya, seorang pemimpin ya, atau sebagai imam bagi manusia. Nah, dan beliau salah satu hal yang menarik, ikhwan ya, beliau itu kalau sholat beliau sendirian, sholatnya lama, sholat malam lama sekali. Ini hadisnya sangat banyak sekali, saya bawakan di sini, nggak mungkin saya baca satu-satu. Kesimpulannya saja begini, Nabi kalau sholat malam, kalau beliau sendirian, sholatnya lama sekali. Iya, berdirinya lama, artinya ayatnya panjang. Nah, ketika Nabi SAW sholat, ada satu orang yang datang, dua orang yang datang. Nabi menyadari bahwasanya sahabat ada yang datang. Akhirnya beliau meringankannya, ringankan, kemudian diringankan lagi. Iya, ini menunjukkan peristiwa ini, ikhwan. Nabi SAW menggambarkan kepada kita orang yang sangat paham betul keadaan seseorang dan tidak memukul rata fisik, kekuatan seseorang sama dengan Rasul. Rasul diberikan kekuatan super oleh Allah, tidak diberikan kepada yang lain, sehingga beliau mampu berdiri lama. Sementara sahabat tidak seperti itu, sampai-sampai ada sahabat yang bersandar dengan tongkatnya. Makanya kalau sholat tarawih itu boleh duduk, kalau tidak mampu berdiri, duduk saja. Atau sholat sunnah tidak mampu berdiri, itu sudah, pahalanya pun tetap sama. Pahalanya tetap sama selama dia sholat bersama imam, selesai bersama imam. Ini contoh yang sederhana dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja, dari 19 hanya 5 yang mampu disampaikan. Ya, semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya, dan saya rasa sudah cukup bahwasanya Nabi SAW di bulan Ramadan bersama kaum muslimin, bersama masyarakat ya sebagaimana yang kita alami saat ini, tidak lepas dari yang namanya bergaul, berbuka bersama, berbincang bersama, dialog bersama, interaksi sebagaimana layaknya seorang manusia yang berbutuh dengan manusia yang lainnya. Allah taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Aziz ya Jabbar ya Hayyu ya Qayyum, ampuni kami ya Allah, terima amal kami, mudahkan segala urusan kami, jadikan kami adalah orang-orang soleh, orang-orang yang berkumpul bersama para nabimu, dan orang-orang yang syuhada, orang-orang yang jujur kepadamu ya Allah. Bimbing kami di atas sunnahmu, di atas petunjukmu, dan bimbinglah kami untuk selalu mengikuti ajaran dan petunjuk nabimu sallallahu alaihi wasallam.